untuk menjadi seorang bisnismen yang profesional itu harus mengandung 4 unsur. Seseorang harus memiliki kompetensi di dalam 4 unsur ini. Yang pertama adalah managerial skill. Yang kedua, conceptual skill. Kemudian yang ketiga, technical skill. Dan yang terakhir, integritas moral, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar sore ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, hari ini saya tergelitik karena ada seorang teman yang tiba-tiba ngobrol ya, tiba-tiba mengatakan bahwa bisnis itu jangan pakai hati. Ini satu ungkapan yang sederhana teman-teman, tapi ini sangat menggelitik, sehingga seharian ini saya mencari-cari referensi untuk menyampaikan pikiran saya, bahwa saya termasuk orang yang kalau berbisnis ini harus melibatkan hati. Karena begini teman-teman, kalau teman-teman pernah kuliah di Fakultas Ekonomi, pasti di sana ada satu mata kuliah, apakah di S1 atau S2, itu ada mata kuliah aspek hukum dan etika bisnis. Ya, itu satu mata kuliah yang kalau saya mempelajarinya di pasca sarjana ya. Di sana disebutkan sangat jelas bahwa tujuan sebuah bisnis atau perusahaan itu tidak semata-mata profit oriented gitu. Jadi di dalam buku itu ditulis oleh Dr. Haji Budi Untung SHMM. Jadi kalau dosen-dosen akan mengatakan Dr. Budi gitu. Di sana disebutkan bahwa dalam menjalankan bisnis, sebuah perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit semata, namun ada beberapa tujuan dari setiap bisnis. Tujuan itu adalah satu, profit. Itu pasti, itu nomor satu, itu tujuannya profit. Yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, kesejahteraan pemilik, faktor produksi, dan kesejahteraan masyarakat. Ini perlu dicatat ya, yang ketiga ini ada kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat, full employment. Yang kelima, eksistensi perusahaan. Eksistensi perusahaan artinya dalam jangka yang panjang ya. Kemudian kemajuan dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, prestis dan prestasi. Prestis itu satu kebanggaan, sedangkan prestasi itu capaian. Teman-teman, dari 7 tujuan, 7 tujuan, jadi 7 dari tujuan bisnis, salah satunya adalah bahkan ditempatkan di nomor 3, yaitu kesejahteraan pemilik faktor produksi dan kesejahteraan masyarakat. Artinya di dalam setiap berbisnis, seseorang atau satu perusahaan itu tidak mungkin hanya bisa memikirkan kesejahteraan dirinya, tapi juga harus memikirkan kesejahteraan masyarakat umum. Alokasi-alokasi terhadap tujuan itu
langsung saya menuju ke alokasi tujuan untuk masyarakat umum adalah bahwa antara masyarakat dan perusahaan pada umumnya pasti saling membutuhkan. Bayangkan sebuah perusahaan didirikan di satu area di mana masyarakat menolak, maka perusahaan itu akan mendapatkan satu obstacle yang besar. Kita ingat tidak sedikit penolakan masyarakat terhadap proyek-proyek perusahaan, misalnya terhadap yang belum lama ya, beberapa tahun yang lalu rencana didirikannya pabrik semen di Blora. Pendirian sebuah perusahaan semen di Blora waktu itu menuai kecaman yang cukup keras dari masyarakat di wilayah Gunung Kendeng ya, karena di sumber dayanya ada di sana, sehingga kita tahu bahwa Gunung Kendeng itu adalah sumber daya gypsum yang sangat melimpah, dan akan didirikan pabrik semen di sana, dan penolakannya sampai memakan korban dan bertahun-tahun itu. Nah, itu ketika kesejahteraan masyarakat tidak menjadi faktor atau tujuan yang didahulukan, maka penolakan-penolakan seperti itu akan menjadi obstacle yang besar bagi perusahaan, sehingga setiap bisnis tidak pelak dia harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai salah satu tujuan yang ditetapkan gitu. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mengatakan bahwa bisnis ini ya memang dengan hati. Bagaimana kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat umum ya, baik yang bersentuhan langsung maupun yang tidak bersentuhan langsung, kalau bisnis kita laksanakan tanpa hati, tanpa melibatkan hati. Bahkan di dalam buku yang sama dalam pelajaran tentang etika bisnis, itu udah jelas di sana dibahas bahwa untuk menjadi seorang bisnismen yang profesional itu harus mengandung 4 unsur. Seseorang harus memiliki kompetensi di dalam 4 unsur ini. Yang pertama adalah managerial skill. Yang kedua, conceptual skill. Kemudian yang ketiga, technical skill. Dan yang terakhir, integritas moral, teman-teman. Nah, integritas moral dilibatkan di dalam unsur-unsur yang menopang profesionalitas pada setiap orang atau para pebisnis. Ini menunjukkan bahwa hati itu adalah salah satu pusat dari setiap kegiatan di dalam hidup kita, termasuk di dalamnya bisnis. Dan teman-teman, kita tentu ingat bahwa di tahun 80-an mulai muncul istilah-istilah, misalnya emotional quotient. Ya, yang awalnya dulu orang lebih mengandalkan intellectual quotient, kemudian muncul emotional quotient, dan belakangan kemudian di dalam bisnis itu muncul apa yang disebut sebagai spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini digagas dan dikembangkan oleh dua orang akademis ya, Danah Zohar dan Ian Marshall ya, yang memang menulis buku berjudul Spiritual Capital. Di dalam buku itu, teman-teman, Ian Marshall dan Danah Zohar menyebutkan alasan mereka kemudian mengungkapkan pemikiran itu adalah
berbagai pertanyaan yang muncul di benak mereka, bahwa setiap manusia ini memiliki satu pertanyaan mendasar. Apa? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah, misalnya, mengapa saya dilahirkan? Kemudian, apa makna hidup saya? Kemudian, apa yang ingin saya capai di dalam hidup ini? Mengapa saya harus berusaha dan terus bertahan hidup ketika saya mengalami masalah? Kalau orang Jawa, sebenarnya konsep ini sudah dari zaman nenek moyang kita. Ada muncul istilah sangkan paraning dumadi. Dari mana kita ada dan mau kemana arah hidup kita ini dan setelah hidup. Jadi kalau di dalam hazanah ilmu Jawa ini sudah merupakan satu konsep kehidupan yang lama sudah dimiliki oleh bangsa kita. Bahwa kita hidup itu bukan pilihan kita. Bahwa kita hidup ini adalah keinginan Tuhan untuk kita menjadi wakilnya di bumi ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di dalam dunia ini kaitannya dengan kepentingan kita dan kepentingan masyarakat yang hidup bersama kita. Kemudian mau kemana hidup kita ini? Hidup kita ini tidak lain akan berakhir dengan kembali kepada Sang Pencipta. Untuk itu, agar kita kembali dalam keadaan yang baik, kita mempersiapkan bekal untuk ke sana dengan cara hidup sebaik-baiknya, secara pribadi maupun secara sosial. Bahkan kalau kita mengambil nilai-nilai agama, maka perbandingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum ini, kemudian kepentingan umum itu menjadi lebih diutamakan dibanding kepentingan pribadi kita. Sehingga di dalam kalau teman-teman ada yang seumuran dengan saya atau lebih tua, maka dulu ada pelajaran di sekolah-sekolah namanya PMP. Pasti di sana ada tafsir dari Pancasila, salah satunya adalah bagaimana kita mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Ya, ini penjabaran ini tidak lain adalah bagaimana kita bisa hidup di masyarakat ini tidak hanya mementingkan kepentingan kita, termasuk di dalam berbisnis. Karena bagaimanapun juga bisnis kita ini, apapun jenisnya, itu tidak hanya memberikan manfaat untuk diri kita, tapi juga manfaat untuk masyarakat secara umum. Apalagi kepentingan bagi orang-orang yang secara langsung berhubungan di dalam bisnis ini dengan kita, apakah itu karyawan kita, atau dia adalah mitra kita, atau dia adalah klien kita, atau bahkan pesaing sekalipun. Semua itu ada etika yang diatur di dalam paradigma bisnis yang kita lakukan. Teman-teman, di dalam buku yang ditulis oleh Ian Marshall itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya pernah membaca Pak Hermawan Kartajaya. Tentu teman-teman tahu ya, itu gegeduknya motivasi Indonesia. Jadi motivator Indonesia ya. Itu sebelum Hermawan Kartajaya, saya kira belum ada yang boom seperti dia. Hermawan Kartajaya mendirikan Mark Plus & Co ya. Dari sana dia kemudian mendirikan satu pesantren marketing. Kemarin baru cerita nih, Gus Sigit salah satu santrinya Hermawan Kartajaya di dalam pesantren marketing itu. Saya ingat kebetulan kemarin ngobrol sama dia. Pak Hermawan Kartajaya di dalam pengantarnya pada
buku tulisan Dana Zohar dan Ian Marshall versi bahasa Indonesia mengatakan ketika dia ditawari Mizan penerbit yang terkenal itu yang di Bandung ya, yang menerbitkan buku ini, ketika dia diminta untuk memberikan kata pengantar pada buku ini, dia langsung menerimanya karena sebelumnya sudah membaca buku yang sama di dalam versi bahasa Inggris. Dia langsung terima permintaan itu. Karena apa? Dia mengatakan di dalam pengantar itu, karena ada 3 hal yang menggetarkan dia dari buku tulisan Dana Zohar dan Ian Marshall ini. Salah satunya adalah berkaitan dengan moralitas. Teman-teman, saya hanya akan membacakan bagian yang ketiga. Dia mengatakan, dan ketiga, halaman yang mengatakan bahwa spiritualitas itu bukanlah masalah agama atau sistem kepercayaan apapun. Spiritualitas menyangkut sesuatu yang universal, yaitu values atau nilai, meaning, arti, dan purpose atau tujuan dalam hidup manusia yang tidak tergantung agama apapun yang dianut seseorang. Artinya, ketertarikan Pak Hermawan Kartajaya, Presiden Mark Plus & Co ini, dasarnya adalah 3 hal. Salah satunya adalah tentang moralitas yang diangkat oleh sang penulis dari buku itu. Keterlibatan moral di dalam membangun bisnis apapun itu menjadi salah satu yang sangat diperlukan. Di dalam pengantar yang sama, Pak Hermawan Kartajaya juga menyatakan begini, dalam buku itu, saya akan berargumen bahwa para pemasar sebagai seorang manusia tidak boleh hanya mengandalkan IQ dan EQ. IQ itu intelligent quotient, EQ itu emotional quotient, tetapi harus mulai mengandalkan SQ, yaitu spiritual quotient. Dalam memasarkan produknya, para pemasar tidak boleh hanya bisa meyakinkan para pelanggan, yaitu dengan intelligent quotient, dan membangun hubungan dengan mereka, yaitu emotional quotient. Ya, intelligent itu bagaimana meyakinkan, membangun hubungan itu emotional quotient, tetapi juga harus tetap bersikap jujur kepada para pelanggan. Yaitu jujur ini adalah nilai. Jujur ini masuk ke dalam spiritual quotient. Tadi disebutkan bahwa spiritual quotient itu masuk ke tataran nilai, tataran values nilai, kemudian purpose tujuan, dan meaning atau arti. Jadi Hermawan Kartajaya sangat persuasif di dalam menulis pengantar itu dengan menyatakan bahwa dia melihat buku yang ditulis oleh Ian Marshall itu sebagai satu hal yang baru, yang dulunya orang dalam menjalani kegiatan atau menjalankan kegiatan marketing lebih banyak menggunakan IQ untuk mempengaruhi orang, EQ untuk membangun hubungan-hubungan dengan klien, dengan pihak lain. Namun ditawarkan hal yang baru, yaitu bagaimana seseorang itu harus jujur terhadap klien ataupun terhadap siapa saja yang berkaitan di dalam bisnis itu, mitra dan lain sebagainya, sebagai manusia juga. Dan bahkan kalau kita baca beberapa buku yang menulis tentang sepak terjang bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah, tentu kita akan mendapatkan hal-hal ini sebagai motivasi utama di dalam
bisnis. Jadi kalau Ian Marshall ini menulis tentang spiritual quotient ataupun spiritual capital, jadi ada dua yang dia lontarkan ke publik ya. Spiritual quotient ada sendiri buku, kemudian ada juga spiritual capital, buku yang lain. Itu sebenarnya 14 abad yang lalu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, dengan argumen-argumen yang saya sampaikan ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada bisnis yang bisa kita jalankan di era ini tanpa melibatkan hati. Karena hati ini isinya bermacam-macam. Bahkan emotional quotient itu kaitannya dengan hati. Bagaimana membangun hubungan-hubungan dengan mitra-mitra kita, ya, member-member kita, dengan leader kita, dan lain sebagainya, semuanya itu muaranya adalah emotional quotient. Apalagi kemudian harus dilandasi juga dengan spiritual quotient yang isinya jujur, kemudian nilai-nilai, norma atau etik yang juga banyak disinggung di dalam buku-buku yang lain, di dalam forum-forum yang lain tentang membangun bisnis menggunakan hati. Apalagi kalau kita lihat misalnya Agim ya, dalam bisnis beliau mengedepankan manajemen hati kan. Nah, ini sudah sangat terkenal bagaimana beliau menyampaikan ide tentang bagaimana memanage hati, tidak hanya untuk kepentingan di luar bisnis, tapi di dalam bisnis pun beliau juga mendasarkan bisnisnya dengan landasan manajemen hati. Beliau menyebutnya manajemen kalbu ya, maksudnya hati. Jadi kita VTuber ya, kita banyak berhubungan dengan orang lain. Kita ketika mengajak, ketika mengedukasi, ketika menyampaikan apa yang saya sampaikan ini juga kaitannya dengan orang lain. Maka mau tidak mau kita harus menggunakan hati. Jadi bisnis yang kita jalankan sekali lagi tidak bisa meninggalkan hati. Jadi nggak bisa kita hanya yang penting untung sendiri. Jadi kalau kita meninggalkan etika, meninggalkan norma, meninggalkan rasa, meninggalkan sikap-sikap yang muncul dari dalam hati, sikap-sikap baik ya, spiritual capital tadi, maka ujung-ujungnya dari bisnis yang kita jalani hanyalah profit oriented. Artinya ketika kita berbisnis, yang penting kita untung, orang lain kita nggak peduli. Nah, ini tidak bisa. Apalagi zaman ini adalah zaman di mana manusia lebih banyak berkolaborasi dibanding berkompetisi. Meskipun di dalam bisnis tentu di sana sini tidak sedikit kompetisi. Bahkan kita tahu sendiri, VTube pun setelah beberapa waktu muncul, kemudian muncul banyak kompetitor. Dan memang VTube sendiri muncul menjadi kompetitor dari bisnis sebelumnya. Jadi itu sangat manusiawi. Hanya saja bagaimana kompetisi ini dilakukan tetap dengan koridor etika, norma, dan itu ada di dalam spiritual capital. Saya kira itu teman-teman obrolan kita sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun sedikit. Dan kalau teman-teman mau lebih banyak mengenal bisnis dengan menggunakan hati, teman-teman bisa search buku-buku yang saya kira e-booknya udah banyak di internet yang ditulis oleh banyak penulis ya. Bahkan kita tahu semua bahwa pada akhir hidupnya Abraham Maslow sempat menyesali bahwa piramida kebutuhan manusia yang dibuatnya itu ternyata terbalik. Akibat dari kebutuhan atau basic needs yang terus dikejar, itu menyebabkan manusia kemudian tamak. Manusia tamak karena hanya mengejar kebutuhan dasar itu atau basic needs. Padahal seandainya aktualisasi diri, kan itu basic needs ada di bawah, kemudian lain-lainnya paling atas aktualisasi diri. Seandainya aktualisasi diri itu ada di paling bawah, maka
basic needs secara otomatis akan terpenuhi dengan sendirinya. Itu penyesalan terakhir dari Abraham Maslow, dan ini menjadi closing statement saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selamat sore, salam sehat selalu.